Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dengan saya Mahmud Mubarok, Content Manager tribuncirebon.com dalam program Bincang-Bincang Santai Mata Lokal Memilih. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu calon Bupati Cirebon, Bapak Imron Rosadi, atau akrab disapa Kang Imron. Assalamualaikum Kang Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sudah 1 bulan ini kampanye. Muter-muter terus. Muter terus ya, alhamdulillah. Kemarin terakhir debat perdana ya. Ya, Ya. Dan itu alhamdulillah lancar juga ya. lancar aja. Dan kami juga sangat berbangga juga karena ini podcast pertama di studio ini, Pak. Oh iya. Jadi kebetulan Tribun Cirebon ini memiliki studio baru. Tadinya nih ruang rapat kita jadikan sebagai studio untuk podcast. Oh, sudah pada siap. Iya, jadi ini Bapak tamu pertama. Kang Imron selama 1 bulan ini berkeliling ke berbagai tempat pelosok-pelosok di Kabupaten Cirebon. Apa yang kemudian keluhan ataupun aspirasi masyarakat yang paling sering disampaikan ke Kang Imron? Ya, jadi memang saya ke daerah-daerah itu bukan hanya saya itu kampanye ya. Memang sudah menjadi kebiasaan saya waktu jadi bupati, waktu jadi kepala Kemenag. Itu sekarang ini kan bulannya bulan Mulut. Yeah. Di ada budaya di Kabupaten Cirebon, Mulut itu terusan Mulut. Jadi saya ini undangannya itu undangan muludan. Muludan ya. Undangan karena sudah terbiasa saya. Nah, di dalam muludan ini orang membicarakan masalah kenabian dan juga ada orang juga yang tentang masalah karena ini mau pilkada tentang masalah kepilkada. Dan juga saya bupati ada juga tanya tentang masalah bagaimana kemajuan tentang masalah Cirebon, permasalahannya itu. Jadi nggak fokus cuma sekedar pilkada gitu. Jadi keliling itu, jadi keliling ini kita ya masalah ke masyarakatan. Itu yang paling sering disampaikan apa, Kang Imron? Ya, di samping ada kita ngobrol-ngobrol yang dia keluhan masyarakat, juga keluhan masyarakat tentang masalah pertanian, masalah infrastruktur, masalah pendidikan dan yang lain-lainnya. Itulah saya dari zaman bupati pun saya sering ke daerah itu untuk membuat komunikasi apa sih. Saya nggak mau waktu jadi bupati itu ABS asal Bapak senang. Saya cuma laporan-laporan dari para pejabat itu, tapi saya terjun. Nah, saya urusan kerjaan saya itu serahkan ke dinas-dinas. Nah, tapi saya juga menggali permasalahan yang ada di masyarakat dan menggali potensi yang ada di masyarakat dengan apa? Dengan silaturahmi. Itu ya. Kita ini hampir turun itu sudah 3 bulanan, Pak. Karena sebelum jadi pertempatan pertama hari jadi hari Hijriah, tahun baru Hijriah. Jadi saya undangan terus jadi dari zaman saya akhir jabatan pun sering ini. Terus yang kedua 17 Agustus gitu, Agustusan. Kita kan sering banyak kegiatan seni dan budaya. Nah, terus di samping itu Mulut. Nah, Mulut di Cirebon kita muludan terus gitu. Jadi justru saya banyak turun ke daerah, lebih banyak permasalahan muludan itu memang undangan tiap hari gitu, bahkan sampai pulang tuh malam ada pengajian, bahkan ada juga yang tidak didatangi karena waktunya yang bersamaan gitu. Kan kalau kita lihat di beberapa penyampaian kampanye, bahkan juga kembali pada saat debat juga kan sampaikan bahwa Bapak ini kan tinggal melanjutkan gitu ya, program-program itu adalah kelanjutan dari periode sebelumnya begitu kan, karena kan Kang Imron ini adalah petahana. Apa kemudian program yang paling krusial, yang paling penting yang menjadi prioritas Kang Imron untuk menjadi program keberlanjutan dari periode sebelumnya itu? Ya. Jadi saya ada 2 hal yang menjadi fokus saya ini. Pertama, kita menangani masalah kekinian, yaitu masalah ekonomi, masalah pengangguran. Tapi saya juga berpikir ke depan. Karena supaya Cirebon ini jangan tertinggal,
jangan cuma sekedar ini persaingan serba ketinggalan apa, maka secara di sana itu saya fokus terhadap pendidikan dan kesehatan. Maka saya banyak mengangkat ya ketiga K itu dari pendidikan dan kesehatan, karena itulah kebutuhan dasar manusia itu dua, yaitu sehat dan ilmu. Ilmunya, ya. Nah, kalau berilmu nggak sehat kurang ini, sehat tidak berilmu juga akan ketinggalan. Nah itulah karena itu bahkan kata Rasulullah pun ilmu itu paling penting. Waman arada dunia paling bil ilmi, waman arada akhirat bil ilmi, waman arada bil ini. Barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu, akhirat pun sama dengan ilmu, dan keduanya dengan ilmu. Bahkan kita wahyu pertama kali pun ikro, baca. Baca ini ya kita ya baca Qurannya, baca alam kitanya, apa potensi-potensi yang ada ini. Karena Allah memberikan suatu alam dengan potensi-potensinya. Tapi kalau potensi alam itu tidak digali, tidak bisa menjadi manfaat. Tapi menggali alam itu harus dengan ilmu. Ya, kita tahu sejarah di Arab. Di Arab itu daerah tandus sebelum ditemukan minyak. Orang Arab kan banyak keluh kan, orang beriman tapi kan banyak yang miskin gitu. Itu karena cuma di sana alamnya tandus. Juga kalau kita peternak paling cuma domba, sapi, ya beda dengan di Indonesia, di Cirebon kan, sayur-sayuran banyak. Ternyata di sana Allah itu mempunyai potensi yang sangat besar, yaitu minyak. Diketahui minyak pun harus dengan ilmu. Nah itulah maka saya dari minyak itu, saya pendidikan dan kesehatan itu. Nah, tapi juga kita menangani kekinian, yaitu masalah ekonomi, kini masalah nelayan. Nah itu kita terus, karena hidup ini masalah, selalu masalah, tidak ada masalah. Kita lihat sejarah dari zaman Rasul, bahkan sampai Nabi Muhammad itu di sana kemiskinan, yaitu kan ketidakadilan, itu selalu ada sampai sekarang pun akan sama. Hidup ini masalah. Nah pimpinan itu harus bisa bagaimana nangani masalah tanpa masalah. Solusi ya. Nah, harus dengan solusi, harus dengan ilmu. Nah, apalagi kalau sekarang ini kita di era globalisasi ya. Terus kita di Indonesia udah ada alam yang demokratisasi. Itu sebenarnya kita calon ada 4. Itu kalau sebenarnya kalau 3 itu sebenarnya tidak boleh saling kritik yang 3 orang itu. Kenapa? Karena dianya sama-sama ada di dalam. Itu wakil bupatinya kan satu kesatuan gitu. Terus ketua DPR-nya. Nah, kalau ketua DPR itu misalkan dianya kritik kita, nah sekarang DPR kan sama perannya. Kan sama-sama peran. Beda kalau kerajaan itu raja, kalau kita kan demokrasi. Jadi peran DPR itu pengawasannya, program pun kita harus sama-sama duduk bersama dengan DPR. Nah itu sebenarnya karena kesuksesan itu tidak cuma kepada bupati, tapi kepada stakeholder yang ada sama-sama. Kita kalau DPR-nya juga kayak ini tidak lancar. Tidak lancar juga ya. Itu kan karena pengawasan ada di DPR, gitu kan, budgetingnya juga kita terus mempunyai program pun harus sama-sama dibicarakan dengan DPR. Nah itulah, maka saya dengan DPR itu selalu kita ngerangkul bareng-bareng. Jadi sukses itu sebenarnya bareng. Sukses bersama gitu ya. Nah kalau ngelihat dari soal pendidikan kan, ini kan rata-rata lama sekolahnya itu 7,64 Pak ya. Sebetulnya itu ada peningkatan dari mulai 6,9 atau 7,1 sekarang udah mencapai 7,6 gitu kan. Walaupun ya kalau kita lihat itu masih rendah betul. Ini apa kemudian upaya untuk meningkatkan kembali angka ini, angka rata-rata sekolah? Kita harus semua elemen masyarakat, ya birokrasinya, ya DPR-nya dan masyarakatnya. Karena ada pandangan masyarakat, saya waktu survei di daerah di pantai gitu, yang nelayan. Ternyata kok anak tamatnya cuma SD gitu kan. Nah, karena dia berpikir mau sekolah sampai tinggi pun nanti jadi nelayan. Jadi untuk apa tinggi-tinggi? Nah, karena ini menjadi budaya yang kurang baik, maka ayo kita perbaiki. Yaitu dengan masyarakatnya juga, anaknya harus sekolahkan. Kami kan ada sekolah sampai SMP itu gratis apa. Nah kalau masih mindset masyarakatnya juga masih gitu, kita susah. Nah, karena
kita terus memberikan arahan bimbingan. Nah, masyarakatnya harus juga merubah anaknya. Karena masih banyak, karena kita dulu dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda ini bisa menekan terhadap masyarakat untuk apa sekolah. Perempuan pun untuk apa sekolah. Nah itu kan, jadi peran perempuan dan anak untuk sekolah itu apa? Nanti juga jadi nelayan lagi, nanti juga jadi petani lagi. Untuk apa? Nah itulah peran pemerintah, tapi juga diikuti oleh masyarakatnya dan tokoh masyarakatnya. Jadi satu kesatuan. Nanti setelah itu kesadaran lama-kelamaan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan itulah menjadi budaya. Iya. Artinya tidak bisa sekaligus ya, harus bisa bertahap untuk mengubah mindset tadi ya. Karena itu kan sudah bertahun-tahun gitu kan, dari orang tuanya diturunkan sedemikian rupa. Tapi itu tadi mungkin sudah ada upaya dari pemerintah untuk kemudian bisa memberikan pencerahan ya terhadap pemikiran masyarakat yang ya tentang pendidikan ya, pentingnya pendidikan. Lah kemudian akhirnya kemudian kan jadi terkait juga soal karena pendidikan rendah, lalu kemudian juga dari sisi tingkat kemiskinan yang katanya ekstrim itu seperti apa sih Pak sebetulnya? Ini katanya dibilang Kabupaten Cirebon tertinggi juga ekstrim kemiskinan ekstrimnya. Kalau kita lihat daerah-daerah Pantura, daerah ini itu miskin ini. Itulah karena dari Belanda dulu ciptakan itu sampai sekarang itu masih pola pikirnya. Nah, kita berubah. Saya menjadi pegawai negeri itu saya di Bandung kan beda pemikirannya. Itulah dobrak dengan kebijakan pemerintah itu. Kita harus sama-sama juga dengan masyarakat, kesadaran masyarakat. Sok apa nih keluhan masyarakat? Nah kan gitu. Kita semacam di nelayan. Saya kan ada TPI-nya, saya perbaiki tapi apa jalan atau tidak. Nah, kita tidak bisa jalin satu sama lain. Tapi kita, ayo budaya ini kita merubah. Budaya ini kita rubah dengan budaya yang lebih baik. Gitu. Nah, saya kan sering ngomong sama masyarakat gitu bahwa yuk kita melestarikan nilai lama yang baik. Tapi kita menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, kita ini Kabupaten Cirebon itu kabupaten yang memang dari dulu sudah berkemajuan. Kenapa? Wali di Cirebon, di Jawa Barat itu cuma ada di Cirebon. Artinya daerahnya itu sudah negara lain atau daerah lain sudah tahu. Nah, tapi dengan adanya penjajah yang merusak pola pikir masyarakat, nah sehingga masyarakat itu dianggapnya miskin dan biasa-biasa aja. Nah inilah PR kita yang paling, kalau memperbaiki jalan itu gampang, ada duit beresin udah. Tapi yang paling berat itu adalah memperbaiki pola pikir, gitu, pola pikir manusia. Gitu. Yuk kita lihat budaya-budaya yang baik supaya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah menjadi budaya. Dan orang tidak sekolah itulah biasa saja. Nah itulah kita harus ada rasa malu. Gitu. Kemudian juga mungkin masyarakat juga harus aware ya kalau misalnya ada di sisi kiri kanannya yang nggak sekolah itu. Sebetulnya apa saja sih Pak program-program untuk pendidikan di waktu zaman Bapak itu? Ya, kita pendidikan sok itu, bahkan sampai SMP, bahkan sampai kita untuk perguruan tinggi pun yang memang tidak mampu, kita ada juga ya siswa gitu. Nah, memang kita ada kan itu, tapi tidak signifikan bagi masyarakat yang lainnya itu. Nah inilah makanya rata-rata pendidikan kita kan masih sangat rendah, dan otomatis kalau sudah pendidikan rendah itu otomatis berdampak terhadap ekonomi juga rendah. Yang lain itu sudah tidak bisa kita pungkiri. Karena kita dunia itu harus dengan ilmu. Gitu, dengan ilmu. Kalau untuk kalau dalam pandangan Bapak gitu ya, masa 5 tahun ke depan ini kira-kira bisa nggak Pak untuk mengubah itu Pak? Ya, tapi pimpinan itu harus yakin, itu harus bisa. Tapi ya itu, jadi sekarang ini kan negara kita sebagai negara demokrasi. Sebenarnya sangat baik di negara Eropa begitu. Jadi visi misi bupati dilaksanakan oleh sekda sampai tingkat desa. Lalu dilaksanakan juga dengan masyarakat, itu akan bisa ini. Gitu. Tapi ya kita sama-sama terus itu yakin. Gitu. Jadi masalah nanti juga timbul masalah lain. Nah, itulah fungsinya bupati pimpinan itu adalah kita menyelesaikan masalah sesuai. Maka kata Sobat Ali, pimpinan itu harus tahu masalah zaman.
Nah, pimpinan harus bisa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan zamannya. Nah, tetapi kita harus juga membaca sejarah itu harus ngambil suri toladan, benang merah dan sejarah itulah diterapkan dengan ini. Kalau kita dari zaman Rasulullah masalah minuman, prostitusi, itu kan masalah keimanan, kemiskinan, itu selalu ada. Sampai sekarang keadaan habis. Tapi itulah minimal masalahnya kita ini panti rendahkan. Kurangi ya. Gitu kan. Itu. Makanya kan nggak besok minuman. Sampai Rasulullah saja itu minuman. Karena dulu pun sudah menjadi budaya. Ya. Quran turun pun sampai 3 kali masalah minuman. Pertama bukan masalah haram minuman. Cuma orang supaya menjadi budaya, minuman itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Gitu. Supaya orang berpikir karena di sana sudah menjadi budaya. Nah, kita pun ternyata di Cirebon minuman itu banyak juga ya. Nah, itulah kayak kita ini. Itu masalah ini kita. Makanya saya pun sekarang dengan kemiskinan lalu saya memudahkan untuk orang berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang sudah banyak. Itu nanti orang-orang pada kerja, nganggurnya sudah murah, kan masalah lain akan tumbuh lagi. Nah, makanya saya kepada masyarakat sekitarnya, itu kan, ya saya lihat misalkan di daerah-daerah industri apa ada masalah lain, masalah gay, masalah apa itu, kan ada lagi. Nah, makanya panti-panti hati-hati kita itu. Jadi masalah ini selesai akan lagi masalah ini. Maka di sanalah fungsinya ilmu dan agama. Iya. Nah, kalau terkait dengan tadi investasi itu, sekarang udah banyak Pak investor yang kemudian ke Cirebon ini. Sudah membuat percepatan investasi. Yuk, sok mangga di Cirebon, karena Cirebon ini pintu tolnya aja ada 5. Mangga. Bahkan saya permudah. Saya minta duit aja enggak. Perizinan akan saya permudah. Gratis saya ini, enggak ada. Minta duit atau apa enggak. Tapi saya minta bahwa industri yang ini akan saya permudah, tapi saya minta itu saya ada permintaan di situ yang kerjanya orang Cirebon, orang setempat ya, orang Cirebon. Gitu. Bahkan pakai sistem obat nyamuk. Kalau kecamatan Pabedilan sudah ada terus sekelilingnya sampai Cirebon keseluruhan. Coba gitu. Ya. Supaya kemudian bisa merata ya si kesempatan kerjanya juga ya. Kadang kan kalau kita ngelihat sekarang tuh anak-anak muda banyak yang menganggur gitu, padahal sebetulnya peluang untuk kerja sebenarnya ada. Iya, kalau di Cirebon Timur sudah banyak. Sudah banyak kan gitu kan seperti itu ya. Di Cirebon Timur. Iya. Nah, ini menarik juga terkait dengan Cirebon Timur. Kan sudah lama juga Pak isu tentang pemekaran Cirebon Timur itu. Pendapat Bapak gimana sih Pak? Cirebon Timur? Waktu saya lah bupati yang akan cepat merespon mengasih Cirebon Timur. Kenapa? Nah, karena kita lihat banyak manfaatnya kalau ada pemekaran. Pertama anggaran. Anggaran itu karena berdasarkan anggaran negara kita ini berdasarkan jumlah bukan berdasarkan jumlah penduduk. Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi kabupaten kotanya lebih banyak dari Jawa Barat. Padahal penduduk Indonesia 20% itu ada di Jawa Barat. Tapi kenapa anggaran sedikit? Karena di sini cuma 27. Tapi Jawa Timur lebih banyak. Maka saya sok kasih. Kalau saya menjadi bupati, kepentingan pribadi saya nggak ini. Yang penting apabila itu untuk kemaslahatan umat, saya akan setuju apapun. Gitu. Dan di sana kan lebih banyak industri Pak ya kalau Cirebon itu. Apa nggak takut kehilangan APBD, sumber APBD di situ Pak? Ya enggak. Kalau kita kan itu dengan adanya itu kalau mekir Cirebon Timur lebih manfaat, lebih maslahat, lebih kayak ini. Makanya saya alhamdulillah. Jadi saya sebagai bupati itu mempunyai kebijakan yang bikin orang lain maslahat. Jadi jabatan apapun adalah kita ini harus ibadah. Gitu, ibadah. Kalau selama kemarin berkeliling itu apa sih Pak pendekatan Bapak terutama kepada anak-anak muda gitu kan? Kan ya kita tahu ini Gen Z ini generasi yang ya ada yang bilang katanya apatis terhadap politik gitu, nggak terlalu peduli dengan politik. Ada nggak Pak pendekatan serius dari Bapak terhadap anak muda? Ada diskusi, bahkan saya ke perempuan, ibu-ibu, yang anak-anak sok ke politik juga, bahkan aturan-aturan negara itu sebenarnya
berpihak kepada perempuan dan tidak melihat laki-laki terus bersama. Bahkan untuk aturan banyak ke perempuan. Misalkan calon ada 3, 1, 2, 3 itu harus ada perempuannya. Kalau nggak ada itu coret. Bahkan kalau 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan nggak ada masalah. Nah itu. Tapi kenapa itu perempuan masih ini? Kenapa? Ya itu zaman penjajah dulu masih budaya itu masih untuk apa? Jadi bahwa tugas perempuan itu cukup kasur, dapur, sumur, gitu. Padahal perubahan itu ada di perempuan sebenarnya. Kita contoh, waktu zaman Nabi Adam, itu Nabi Adam digoda setan nggak ini, tapi lalu dirayu oleh Siti Hawa bisa ini. Nabi Lut itu sampai anaknya tidak iman, lari-lari. Nabi Nuh itu kan, karena istrinya yang tidak iman. Sampai anaknya sendiri bahwa bapaknya menjadi nabi gak taat karena pengaruh gitu perempuan. Nabi Lut pun sama, istri itu sangat berperan gitu kan. Nabi Musa pun diurus oleh Fir'aun yang istrinya itu adalah orang yang soleh. Itulah saya ngambil sejarah itu, saya ini terapkan ayo bareng-bareng. Tapi tidak akan bisa sukses apabila masyarakatnya apatis saja. Makanya saya terus, dengan cara saya ini dari anak-anak muda juga. Sok nih makanya saya olahraga, sok ini ke masalah seni, sok ini daripada gaul yang tidak benar, yang tidak ini, sok awas hati-hati. Jangan salah gaul, karena anak ini pengaruh oleh 3 faktor. Pertama keluarga, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga pergaulan. Tapi pergaulan ini sangat parah. Anak bisa ngelawan ke orang tua, bisa tidak nurut gitu. Anak kadang-kadang bisa saja tidak taat kepada guru, tapi kalau sudah grup pergaulannya, gengnya, tidak bisa. Nah itulah saya tekankan ke orang tua, awas hati-hati anak. Awas itu. Saya lihat ada anak-anak yang punya masalah gitu kan, dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan. Ternyata masih anak remaja-remaja. Kenapa? Ternyata dari keluarganya. Gitu yang pertama. Yang kedua ekonomi. Nah terus dari pergaulan lah. Pergaulan juga. Nah lalu dia yang jadinya ini jadi masalah. Gitu. Karena kemiskinan bisa aja menjadi sedikit lagi menjadi kekufuran. Ya. Kalau ya kan saya perhatikan tuh memang gaya Kang Imron ini dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama ini menjadi basic dari gaya kepemimpinan Kang Imron gitu ya. Ya, jadi gini Pak, orang hidup ini banyak orang berilmu dan beragama. Tapi ilmu dan agama cuma sekedar ilmu dan agama. Nah, ilmu agama ini harus bisa mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku. Mana saya baca-baca ini, berarti marah itu nggak boleh gini, ya saya jangan. Saya jadi bupati dikritik apa nggak pernah marah. Saya itu marah itu sudah tidak ada dalam hati saya. Justru kalau ada orang yang benci terhadap saya itu senang. Kenapa? Untuk hati-hati kita. Oh gitu. Ya, saya bersyukur aja. Ada orang senang terhadap saya tidak tidak ini hati. Makanya ada istilah orang saya punya konsep itu, disanjung jangan besar kepala, dikritik jangan kecil hati. Saya kalau ada orang demo, sok demonya. Ternyata yang dituntut benar, terus kita salah. Kita para pejabat berubah. Gitu kan. Nah, tapi kalau ada yang demonya cuma pesanan-pesanan, biarin aja. Kan gitu. Saya kepada masyarakat yang demo pun sok duduk. Saya kali ini kita diskusi. Gitu, kita diskusi apa nih. Nah kan gitu. Jadi supaya masyarakat pun cerdas, masyarakat jangan cuma sekedar dimanfaatkan. Gitu. Memang kita kalau orang-orang yang SDM-nya rendah itu banyak yang dimanfaatkan. Dan kan pemilih di Serpent itu masih pemilih emosional dan tradisional. Kita perlunya itu pemilih-pemilih yang rasional. Kalau pemilih-pemilih rasional akan menilai calon-calon itu dari akhlaknya, dari tingkah lakunya. Jangan cuma sekedar jargon sekarang, wah orang yang namanya mau nyalon apapun itu seolah bagus saja. Tapi orang pemilih rasional lihat akhlaknya dia, bagaimana dia hidupnya sebelum ini, bagaimana keluarganya, kan gitu.
apalagi mimpin keluarga. Kalau keluarganya aja nggak ini, apalagi Apalagi mimpin mimpi umat. gua. Nah, jadi kita inginnya Cirebon itu menjadi pemilih-pemilih rasional, supaya nanti ya yang hadir itu adalah pemimpin-pemimpin yang memang amanah. Iya. Jangan cuma sekedar duit apa ubah gitu kan. Nah, ini Cirebon atau Indonesia akan majunya bagaimana? Nah, makanya saya nggak punya ini. Jadi alhamdulillah jadi ya udah. Karena saya banyak itu orang nggak punya duit tapi tidak terpilih. Ya sudah aja, saya jabatan itu saya mah nggak ini. Saya aja waktu tidak akan direkom sama acu aja. Oh gitu Pak. Iya, ternyata direkom alhamdulillah nggak direkom sama. Iya. Saya apa kalau saya ini mau sakut sekarang enggak saya. Kalau yang lain ya, katanya Iya. calon dulu saya harus ke sini. Enggak saya. Jadi santai aja Pak. Santai aja. Dan buktinya ada rekom datang sendiri kan gitu. Nah itulah makanya ikhtiar dan doa itu harus beriringan. Kalau orang Sunni gitu kan, kalau sekuler itu otak saja yang ini diandalkan ya. Nah ini kan kita kan di pemerintahan. Pada pemerintahan ada 3 kategori. Ada pemerintahan alami, pemerintahan politik, dan pemerintahan kenabian. Oke. Kalau pemerintahan alami itu masyarakat ingin sejahtera, negara maju, cuma ditentukan oleh elit. Itu komunis kan. Oke. Nah, tetapi urusan Tuhan itu nggak ada. Urusan Tuhan ingin maju, ingin apa ya apa kata kita aja, Hasil otak lah gitu ya. Yang kedua adalah penguasa politik. Nah, Tuhan itu ada, tapi cukup di rumah, cukup di kamar, di pasar, di sekolah, di DPR, ya jangan bawa-bawa Tuhan. Itulah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apa kata rakyat silakan, yaitu DPR dengan eksekutifnya. Itu. Nah itulah. Nah contohnya kan banyak negara-negara sekuler kan. Ya, sekuler. Ya, itu yang kedua, yang ketiga adalah penguasa kenabian. Bahwa Tuhan itu harus ada di mana-mana. Jadi Allah itu harus di mana-mana, ya di DPR harus ada, di bupati harus ada, di sekolah di mana ada. Nah, jadi kita untuk mengerem nafsu, untuk mengerem, nah itulah rekomendasi saya mah ini aja kita ada Allah ini. Kalau itu ikhtiar oke, kan? Tapi setelah itu enggak, ini ya udah enggak. Tapi itu ternyata rekom ada di saya, ya jadinya kerja lagi kan. Iya. Itu harus sering bersyukur hidup tuh. Kalau hidup tidak bersyukur akan pusing. Saya kalau ditanya enak mana waktu jadi kemenang, bupati, kepala KUA, saya semua hidup tuh enak. Cuma ada yang enak. Nah, bagaimana menanggapi kita? Ya kita bersyukur aja. Waktu jadi kepala KUA enak, santai-santai kan. Kan. Makanya saya pun makan oleh istri, makan apa makan. Enak dan enak sekali. Apa tujuannya? Yaitu bagaimana makan itu yang penting protein, nah yang bergizi apa. Kalau sudah kesini kan sama aja ya. Tidak ada bedanya, Ya, nggak tahu apa sapi ini kan. Sama Tapi dengan saja. ilmu masuknya yang mengandung protein, yang bergizi. Nah kalau kenikmatan itu nanti kalau situasi yang normal, kalau kita di rumah makan, kan gitu. Kalau kita di bertamu ke rumah bapak, jangan sampai kita ngatur, minta aku. Nah, tamu itu kalmair kan. Kalau cari di rumah makan baru kita milih yang selera, yang bergizi. Iya, sesuai dengan kita itu ya. hasil dari pengamatan dan hidup itu kan. Iya. Nah saya lihat waktu orang haji banyak yang sakit orang Indonesia. Ternyata salah yang mendefinisikan makan. Makan itu nasi. Jadi pas mulai buat apa segala macam. Harus nasi gitu kan. Kalau lagi darurat gitu haji, yang penting makan itu asupan. Mau kebuli, mau apa, yang penting yang bergizi apa. Setelah itu, ya ini kan sampai ke sini aja kan. Ya ke sini kan, nah baru yang ngaturin yang bergizi yang apa. Jadi gitu. Hidup ini, ilmu dan agama itu harus pegang lagi. Nanti akan ada ketenangan. Orang jadi bupati, jadi wali kota, jadi DPR, banyak yang pusing. Banyak yang pusing. Kenapa? Tidak ngerti konsep dan hidup dalam hidupnya. Maka saya jadi bupati, ada yang ngeritik kan, santai-santai aja saya. Aku nggak kepilih lagi, masa bodoh.
Tapi saya yakin kebenaran, kebaikan orang akan lihat. Gitu. Jadi tidak usah tidak usah ditipu, kebaikan. Saya yakin. Saya jadi bupati biasa saja pengajian. Jalan Ya terus kritik jelek, kan orang, saya yakin kebenaran itu orang lain akan tahu kebenaran. Itu akan ini penipuan itu pun akan tahu orang itu. Pada akhirnya akan terbuka aja. Akhirnya akan terbuka. Iya. Orang lain akan tahu. Seditutupi apapun kemunafikan, kejelekan apa, orang akan tahu. Mana saya mah nggak pusing-pusing. Ada pihak lawan, saya mah. Nah, dalam politik sekuler, bahwa politik itu tidak ada teman abadi dan tidak ada lawan abadi dan kawan abadi. Nggak ada. Saya nggak paham. Saya punya konsep hidup ini kawannya abadi, temannya abadi. Gitu. Makanya saya beda dengan partai, dengan silaturahmi kan ya. Gitu. Orang akan jadi pusing. Kan orang nggak ada teman abadi, nggak ada lawan abadi, yang abadi kepentingan. Nah itulah nafsu yang ada. Kalau kita pakai agama, semua saya ke partai lain, saya sok silaturahmi, sok Nah, saya waktu jadi bupati begitu menang, saya calon-calon yang tidak jadi silaturahmi yang didatangi ya Pak. Saya silaturahmi yang gitu. Kalau orang lain awas ini, gitu kan. Bahkan saya jadinya ada fitnah kan. Pada teman saya itu, wah komunikasi itu berarti kamu itu ternyata ingkar itu. Nah itu, tapi santai aja saya gitu. Aktivitas dengan keluarga gimana Kang? Apa? Aktivitas dengan keluarga? Saya keluarga itu sudah pada misa. Oh. Jadi saya tuh dengan istri aja. Itulah hasil didikan saya. Saya jadi bupati, anak gak ada yang mau ikut saya. Dengan karyanya sendiri, dengan sendiri. Gitu. Anak saya yang pertama itu di Bogor, dokter. Bahkan dapat beasiswa dari Unpad, spesialis. Nah setelah lulus kan harus ngabdi ke negara. Betul. Tidak mau ke Cirebon, udah ke Bogor aja. Pak, ke Cirebon aja Pak, enggak Pak? Saya enggak ini. Nah yang kedua di bank gitu kan. Nah, di bank ya di Bandung terus pindah ke Indramayu, sekarang ke Kuningan. Enggak ada yang ikut. Yang kecil pun sekarang itu dia tadinya di ITB, di farmasi, terus ke Korea, terus sekarang di Korea mau kerja pun udah jangan, walaupun gajinya gede udah. Jadi dapat di Korea, lalu dari Indonesia ini ada 10 orang dari UI dan dari ITB. Tapi terus anak saya masuk 3 besar, udah di sana kerja. Bahkan gajinya gede, udah kata saya jangan di sana. Terus ke Cirebon pun gak mau. Nah, dia kerja di Bandung. Dia punya sendiri. Saya kalau pulang Mbak ke komplek anak saya, jadi jangan bawa apa. Terus jangan ngomong anaknya bupati, enggak. Jadi ini juga didikan dari orang tua juga ya, jadi seperti itu anak-anak juga ya. Anak itu nggak merasa tinggi gitu ya. Anak adalah anak, kamu adalah kamu. Jangan ini kan, harus sesuai dengan profesi. Nah, saya sekarang dengan istri aja. Aktivitas anak udah ini. Waktu saya kampanye anak masing-masing. Paling di PA berdoa dan ini. Tetap ada komunikasi ya. Bahkan oleh anak, kalau tidak direkom udah apa jangan nyala. Saya gitu. Menyemangati juga. Pindah partai atau pindah partai atau apa? Enggak, oleh anak. Pak, kalau oleh partai bapak ini itu jangan udah pindah partai atau udah jangan ini lagi. Pancasila saya tidak begitu. Kubu-kubu untuk jabatan itu. Santai aja. Masih menyempatkan Pak untuk latihan tarung derajat? Masih. Alhamdulillah. Makanya saya dari baca-baca Pak. Dari baca-baca dan ilmu dari orang lain. Hidup itu kan inginnya enak, inginnya sehat. Orang kita ingin sehat, sakit kan pusing. Padahal diantaranya untuk kita supaya sehat kan kita harus olahraga. Betul. Orang kadang-kadang malas olahraga, maka saya punya prinsip hidup itu ada 3. Olahraga, olah pikir,
olah pikir. Oke. Gitu. Kalau orang olahraga fisiknya hebat, ternyata pusing masalah keluarga, masalah apa, jadi stroke. Iya. Nah makanya saya hidup ini masalah, makanya bagaimana menangani masalah. Masalah fisik dengan olahraga. Nah, masalah batin itu nanti dengan olah fikir. Nah dengan urusan dunia olah fikir. Saya gini. Jadi olahraga, olah fikir, olah fikir. Jadi kalau kita sukses, nah jangan sombong, kata agamanya jangan. Nah gitu. Jadi nanti hati itu tenang. Banyak orang punya duit, itu kan ternyata pusing terus. Karena urusan dunia terus. Nah itulah konsep penguasa kenabian. Jadi agama itu ada. Makanya gitu. Penyakit itu datangnya dua. Pertama dari alam kita. Yang kedua dari mulut kita. Dari alam kemudian dari mulut kita. Dari kita ini adalah ada dua. Dari dalam kita, mulut dan otak dan pikiran. Nah mulut pun ada dua. Dari makanan, dari ucapan. Gitu. Orang kaya, orang sukses, ngomongnya seenaknya sendiri. Orang lain kan sakit hati. Jadi musuh, pusing orang. Benar saya nggak ada ini, santai aja. Itulah kita jaga. Dari dalam kita dijaga. Terus dari diri kita harus olahraga. Iya. Saya tiap hari itu lari. Luar biasa. Saya 5 kilo masih kuat Pak, 5 kilo. Ada umur sudah 60. Masih kuat, luar biasa. Aduh. Iya. Aduh, sehat-sehat terus Pak. Sehat jasmani, rohani. Baik. Terima kasih banyak Kang Imron atas waktunya. Ini bincang-bincang yang sangat menarik dan juga menginspirasi juga gitu kan. Jadi banyak pengetahuan juga buat kita, terutama kita tentu berharap Tribuners juga akan mendapatkan manfaat dari bincang-bincang singkat ini. Demikian Tribuners, perbincangan hangat saya dengan Kang Imron. Sampai ketemu kembali dengan narasumber yang lain. Tentu di program kita Mata Lokal Memilih bersama dengan Cirebon.com, Mata Lokal Menjangkau Indonesia.